Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Hari ini adalah hari yang bahagia, situasi malam yang gelap gulita. Di tengah malam ini kita mencoba melakukan muhasabah. Ada sebuah cerita kehidupan bahwa di sekitar kita kadang kala kita menghadapi berbagai pernik kehidupan. Apa itu? Misalnya begini. Setiap orang pasti punya masalah, tetapi kadar masalahnya beda-beda. Ada sebuah cerita teman yang diceraikan istrinya waktu itu karena dia menikah tetapi belum siap. Secara pendapatan finansial dia belum punya pendapatan yang tetap. Kemudian dia sempat mengalami goncangan yang dahsyat. Padahal memang bapaknya salah seorang pejabat, birokrat yang disegani. Tetapi bisa dikatakan dia gagal. Kenapa gagal? Pikirannya goyah, goncang. Sempat dia menginap di rumah sakit jiwa karena tekanan yang begitu dahsyat. Kebetulan sekarang sudah pulih. Tetapi orang tersebut merasa minder, nervous, merasa takut, dan banyak hal. Sehingga percaya dirinya hilang sama sekali. Ketika seseorang mulai kehilangan kepercayaan atau percaya dirinya hilang, dipastikan dia akan goyah. Kepada kawan tidak lagi percaya, kepada orang tua dia marah-marah, kepada saudara tidak lagi dipercaya, dia limbung. Bahkan ekspresi tindakannya seperti tindakan yang tidak punya jati diri, tetapi cenderung seperti gelombang yang mengambang di udara, diumbang-ambingkan situasi dan kenyataan. Sedang angan dan pikirannya tidak tentu, tidak menentu kemana, dan kemana, selalu goyah. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, ada yang mengatakan tekanan mental, ada yang mengatakan depresi, ada yang mengatakan stres. Ya, orang-orang yang sedang depresi misalnya menghadapi persoalan memang sering limbung, sering kacau, sering penat, sering sedih. Itu faktanya, ya. Orang yang punya persoalan, punya masalah, limbung, itu dikarenakan daya jiwanya tidak berfungsi resistor jiwa. Tidak berfungsi resistor jiwa. Sehingga tekanan membuat suasana jiwa jadi haru biru. Suasana batin jadi keluh. Kehidupan seperti tidak berpihak pada dirinya. Kehidupan seperti mencederai dirinya. Padahal itu dia hanya suudzon pada dirinya sendiri. Banyak orang yang suudzon pada dirinya berdampak parah dalam kehidupannya. Dia menjadi bingung, menjadi linglung. Kalau dirinya dia tidak mengenal, kalau jati dirinya tidak mengenal, dipastikan ini pribadi yang labil, pribadi yang goyah, pribadi yang jarang punya prinsip kuat. Tetapi dia dalam tekanan yang amat sangat dahsyat. Nah, orang-orang yang seperti ini dipastikan akan banyak kendala di dalam kehidupannya. Orang yang seperti ini dipastikan tidak berani mengambil langkah. Kenapa begitu? Iya, karena dirinya merasa tidak yakin, dirinya merasa goyah, kehidupan menjadi berantakan, hidup seperti tidak ada maknanya, hidup seperti berantakan, keinginannya tidak jelas, cita-citanya tidak jelas. Nah, PR-nya sederhana. Bagaimana mengatasi seorang yang tadi tidak percaya diri, depresi, bahkan punyanya stres? Yang pertama adalah coba temukan jati diri. Temukan jati diri, siapa dia, kenapa begini, ada apa ke depannya, dan segala macamnya. Setelah menemukan dan mengenal dirinya, jati dirinya, pribadinya, baru akan semacam terapi yang lain. Kemudian mencari orang dekat atau keluarga yang memberikan dukungan kuat, motivasi kuat, sehingga orang tersebut tidak kehilangan arah,
tidak kehilangan jati diri. Pasti ada alasannya. Orang takut seandainya menikah belum punya penghasilan yang mapan. Orang takut mungkin bekerja bisnis kalau terjadi risiko kerugian. Orang takut bergaul dengan manusia kalau merasa dirinya tidak cakap. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu kandas di dalam kehidupan. Maksudnya kandas bagaimana? Iya, dia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya pada orang lain, selalu suudzon. Inilah penyakit hati. Jadi kata kuncinya depresi sebenarnya diawali dari penyakit hati. Termasuk tidak berserah diri pada Allah, bertawakal pada kepastian dan qadarullah. Ini sangat bahaya. Ketika orang merasa depresi, tidak yakin pada dirinya sendiri, dikatakan pribadinya goyah. Kalau to be continue dan terus menerus menjadi depresi. Seakan-akan orang lain mencibir, keluarga mengejek, teman-temannya tidak percaya, bahkan stempel yang kurang waras diberikan ke kita. Ini yang menjadi masalah baru. Maka harus ditanamkan kekuatan dari diri sendiri dan motivasi dari orang luar. Dan yang paling penting adalah akidah. Akidah, kalau seorang muslim dinul Islamnya harus kuat. Paling tidak selalu dibimbing, diarahkan bahwa di balik kehidupan dunia ada kehidupan barzah. Di balik kehidupan barzah ada kehidupan alam kelanggengan atau akhirat. Semoga ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Dalam kebaikan dan ridhonya Allah, jangan pernah takut karena Allah bersama kita. Subhanallah walhamdulillah walillahi wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dalam kebaikan nyata, kebahagiaan nyata, terus berkarya nyata, mewujudkan generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.